tadi kita sudah simak bersama, Bank Indonesia merilis bahwa terjadi capital outflow begitu hingga 3 triliun yang didominasi oleh SBN. Nah, apa yang bisa kita cermati Pak dari keluarnya dana asing dari pasar keuangan tanah air? Apakah memang ini karena pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 yang melambat? Ya, saya rasa semua yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir ini memang lebih banyak karena sentimen bahwa data-data yang keluar di Amerika Serikat juga dan kemudian bagaimana berubahnya view ya dari market akan pemangkasan suku bunga acuan. Jadi dalam beberapa minggu terakhir keluar data Amerika Serikat yang memang di luar dari ekspektasi market juga, misalnya angka inflasi yang ini juga minggu ini akan keluar juga ya, ekspektasinya mungkin masih jauh dari target 2% The Fed gitu ya. Dan kemudian juga ada statement dari FOMC juga dan Fed officials juga itu yang menyampaikan bahwa kemungkinan besar memang kita tidak akan memikirkan rate cut soon gitu ya di bulan Maret ini yang paling dekat gitu. Dan ini terlihat juga kemudian direspons oleh market gitu ya. Jadi di market sendiri kemudian kalau kita lihat bagaimana Fed Fed rate probabilities yang tadinya sangat besar ada ekspektasi cut rate di bulan Maret itu kemudian turun ya, kemudian bergeser ke bulan Mei. Jadi per pagi tadi yang saya lihat itu memang ekspektasinya pemangkasan yang paling cepat itu di bulan Mei dengan probability sekitar 40%-an. Jadi dengan kondisi itu adanya kemudian perubahan views ya, sentimen dan data-data dari global ini yang kemudian menyebabkan adanya rebalancing juga gitu, yang itu kemudian menyebabkan adanya capital outflows. Dari Indonesia sendiri saya rasa sentimennya masih relatif sama ya. Kalau dibilang apakah kemudian gara-gara pertumbuhan ekonomi Indonesia, Berarti pertumbuhan bukan ekonomi ya Pak? Indonesia udah sangat diekspektasikan akan tumbuh di kisaran memang di 5,0% sampai dengan 5,05% gitu. Proyeksi kami pun juga di 5,04% dari akhir tahun lalu. Jadi sebenarnya tumbuh di sini tuh juga bukan surprise. Kecuali memang kemarin keluarnya di bawah 5%. Nah itu kemudian jadi sentimen negatif juga buat market. Gitu. Oke, jadi meskipun tumbuh melambat, tapi ini sudah sesuai dengan ekspektasi dan tadi keluarnya dana asing dari pasar keuangan tanah air ini memang karena ekspektasi pelaku pasar terkait dengan cut rate dari The Fed. Oke, saya akan minta pandangannya juga dari Pak Birger, seperti apa Anda melihat sentimen-sentimen yang mendorong keluarnya dana asing hingga 3 triliun dari pasar keuangan tanah air utamanya SBN, Pak Birger. Baik, Mbak Sasa. Sama sebetulnya seperti apa yang disampaikan Pak Andri. Memang yang kita lihat dari pelaku pasar sebetulnya kalau kita melihat pergerakannya across the board, baik US Treasury kita lihat di awal tahun masih di bawah 3,9, 10 tahunnya sekarang sudah di 4,17-an. Begitu juga kita lihat dolar indeksnya, di awal tahun masih di 101,3-an, sekarang sudah di 104,05-an misalnya begitu. Jadi sebetulnya across the board itu yang menyebabkan memang pergerakan daripada US dollar. Sehingga akhirnya tidak menutup kemungkinan bahwa kita pun sebagai salah satu currency yang ada di dunia mengikuti hal tersebut. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, hampir semua all the currencies yang ada baik di regional maupun di Eropa memang rata-rata mengalami pelemahan dibandingkan memang dengan US dollar. Jadi apa yang terjadi misalnya dengan adanya outflow akhir-akhir ini tidak bisa dipungkiri bukan karena memang faktor internal tetapi lebih karena faktor eksternal. Dan hal ini akan terus terjadi seiring dengan data-data yang akan keluar. Seperti tadi juga disampaikan, kita juga menanti data yang akan keluar di hari esok yaitu data inflasi, di mana memang market melihat bahwa harusnya inflasi akan turun dibandingkan hasil yang keluar di bulan lalu. Misalnya harusnya sebelumnya masih di atas 3%, diperkirakan survei kalau berdasarkan Bloomberg ada di angka 2,9-an. Jadi itu semua sebenarnya merupakan ekspektasi daripada para pelaku pasar. Kalau memang nanti arahnya besok ke sana, tidak tertutup kemungkinan pun kita melihat dolar akan mengalami pelemahan lagi dan akhirnya kita lihat lagi apa yang terjadi, misalnya outflow sekarang akan masuk lagi ke dalam sistem baik di obligasi maupun saham yang kita sudah lihat selama ini, terutama year to date, terutama di bursa saham, bahwa adanya inflow di bursa saham. Mungkin itu sih Mbak Sasa yang bisa kita lihat. Oke, seperti tadi yang dikatakan dan ditegaskan juga oleh Pak Birger bahwa memang ini dominated by external sentiments gitu ya Pak Andri ya. Tapi dengan melihat besok ada rilis data inflasi Amerika Serikat. Nah ini seperti apa sih pelaku pasar melihatnya? Apalagi kalau kita lihat dari data-data ekonomi Amerika Serikat ternyata masih solid. Di satu sisi inflasi Amerika Serikat ini masih jauh dari target di 2%. Ya,
Kalau dari sejak akhir tahun lalu memang banyak sentimen yang mengatakan bahwa untuk mencapai target inflasi 2% itu masih jauh. Jadi tadi yang disampaikan Pak Ralf Birger gitu, bahwa inflasi memang akan bisa turun dari ekspektasi market ke 2,9%. Itu memang sejalan juga bahwa dengan views yang sudah ada dari akhir tahun lalu, bahwa kalaupun kita lihat sentimen penurunan inflasi di semester 1 ini mungkin masih agak jauh dari 2% gitu ya. Nah, kalau dilihat juga di minggu ini akan keluar juga data retail sales nih ya dan juga consumer sentiment itu di hari Kamis dan hari Jumat. Ya. Sementara inflasi data itu keluar di Selasa atau Rabu pas election lah kalau di Iya. Indonesia gitu ya. Nah, ini yang akan mewarnai. Kita bisa lihat nanti kalau misalnya datanya ternyata lebih bagus bagus tuh dalam artian bahwa inflasinya turun di bawah dari 2,9%, itu bisa jadi akan ada sentimen weaker US dollars. Itu indikatornya di bawah 2,9. Saya rasa apakah akan lebih bagus dari proyeksi market atau tidak gitu ya. Jadi kalau 2,9% konsensusnya misalnya, tapi misalnya keluarnya di 3% atau 3,1 misalnya nih ya, malah nanti akan menyebabkan strong US dollars gitu ya. Tapi kalau misalnya bisa lebih bagus dari konsensus, itu akan menyebabkan pelemahan dari US dollar sendiri. Jadi overall sebenarnya ya kalau kita lihat belajar dari 2 tahun terakhir, Mbak Sasha, jadi 2022, 2023, walaupun kita tahu ada terutama tahun lalu ya ada ekspektasi penguatan rupiah atau pelemahan US dollar, tapi memang di sepanjang bulan itu akan selalu ada volatility yang semacam ini karena datanya tuh swingnya juga luar biasa. Even the Fed pun juga masih menunggu data-data terakhir terus kan yang dikeluarkan oleh statement Jerome Powell kan selalu begitu. Kita belum bisa memutuskan kapan akan menurunkan hingga memastikan data yang akan keluar setiap bulannya begitu. Oke, artinya sebetulnya pelaku pasar juga sudah meng-price in gitu ya terkait dengan sentimen-sentimen apa saja yang tentu akan dinantikan oleh pelaku pasar. Saya akan kembali ke Pak Birger. Pak Birger, kalau misalkan tadi dikatakan The Fed diekspektasikan akan melakukan cut rate menjadi Mei dari sebelumnya Maret, seperti apa sih Anda melihat dampaknya bagi capital outflow? Apakah ini juga akan semakin deras ke depannya dengan adanya sentimen yang sebetulnya sudah di-price in oleh pelaku pasar ini? Iya, Mbak Sasa. Kalau kita lihat sebetulnya sudah quite positif karena waktu kita masuk di pertemuan Bank Sentral Amerika di akhir tahun, sebetulnya waktu itu dot plot sebelumnya mengatakan bahwa tahun ini paling tidak hanya akan terjadi penurunan suku bunga 50 basis di Amerika Serikat. Tapi dan akhirnya memang direvisi melalui pertemuan tersebut bahwa kita lihat sendiri di dot plotnya yang tadinya 50 basis paling tidak mereka melihat akan 75 basis. Jadi akhirnya akan positif. Dan setelah itu memang kita melihat bahwa memasuki walaupun memang overpriced di akhir tahun dan kita lihat waktu itu rupiah memang sempat mengalami apresiasi sampai 15.400, tetapi memasuki tahun 2024 mungkin ekspektasi pasar berubah seiring dengan memang banyaknya election ataupun pemilu yang ada di tahun ini. Bukan kita saja yang ada election di tahun ini, tetapi ada kurang lebih dari 50 negara yang sebetulnya menyelenggarakan pemilu di tahun 2024. Belum lagi memang kita lihat bahwa apa yang dilihat orang higher for longer interest rate bukan saja higher for longer, tetapi kita juga melihat waktu itu higher for longer inflation rate. Jadi memang inflation-nya itu gradual turunnya. Sehingga akhirnya memang kita melihat bahwa hal-hal tersebut yang akhirnya memang menyebabkan konsolidasi lagi dengan naiknya sekarang kembali US dollar maupun naiknya kembali US Treasury 10 tahun karena memang persepsi pasar tersebut. Tetapi memang untuk Indonesia kita masih melihat bahwa kemungkinan itu ada. Karena memang diindikasikan oleh seluruh data-data perekonomian yang keluar, baik di dalam negeri maupun di luar. Apalagi dengan memang penurunannya inflasi, hal tersebut juga menandakan bahwa market melihat bahwa persepsi di tahun ini kemungkinan untuk penurunan paling tidak sampai dengan 75 basis itu ada, begitu sih Mbak Sasa.